Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 19 Februari di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan, sungguh baiknya Tuhan, dan sangat baiknya Tuhan dalam hidup kami. Engkau boleh jaga, lindungi kami sepanjang peristirahatan kami. Dan Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, melandasi hidup kami sepanjang hari ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-36. Firman Allah berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita bagi Kristus lah segala kemuliaan. Itu artinya firman Allah hari ini mengajar kita bahwa segala kemuliaan hanya untuk Yesus Kristus saja. Segala pujian dan penghormatan itu hanya bagi Kristus saja, bukan bagi siapa-siapa. Ayat 36 bagian terakhir, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu artinya bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita jadikan kemuliaan bagi Kristus itu menjadi tujuan utama hidup kita, menjadi sentral, fokus utama dalam seluruh gerak-gerik hidup kita. Sehingga apapun yang kita buat, semuanya bagi kemuliaan Kristus. Apapun yang kita kerjakan, semuanya bagi kemuliaan Yesus Kristus. Apapun tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, mari kita punya suatu kerinduan bahwa itu semuanya bagi kemuliaan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa bagi Kristuslah segala kemuliaan? Kenapa ini harus menjadi fokus gawang hidup kita, bahwa bagi Dialah segala kemuliaan? Setidaknya ada 3 alasan yang mendasarinya. Ayat 36 bagian A, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dia di sini maksudnya Kristus. Jadi kenapa bagi Kristuslah segala kemuliaan? Karena alasan yang pertama, segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau kita bicara dari Dia, itu berarti berbicara mengenai sumber, berarti berbicara mengenai asalnya. Segala sesuatu dari Dia, artinya bahwa apa saja yang kita punyai, semuanya berasal dari Dia. Apapun jabatan yang kita punyai, semuanya berasal dari Dia. Apapun kekuatan, kesehatan yang baik, itu semua berasal dari Dia. Apapun kepintaran kita, apapun kehebatan kita, berapapun uang yang kita punyai, berapapun tingginya jabatan yang kita punyai, berapapun tinggi gelar yang saudara dan saya miliki, mari kita semua sadari bahwa itu semua bersumber dari Dia, itu semua berasal dari Dia. Itu yang dimaksud sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, dari Kristus, maka tidak salahlah bila saudara dan saya mengatakan bagi Kristuslah segala kemuliaan. Hanya bagi Yesuslah segala kemuliaan, sebab segala sesuatu itu dari Dia. Sebagai umat kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa apapun yang kita punyai, semuanya berasal dari Tuhan, semuanya bersumber dari Tuhan. Karena itu patutlah kita berkata bagi Kristuslah segala kemuliaan. Alasan yang kedua, kenapa bagi Kristus segala kemuliaan? Masih ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan oleh Dia.
Jadi kenapa bagi Kristuslah segala kemuliaan? Kenapa bagi Kristuslah segala keharuman dan kehormatan? Karena segala sesuatu adalah oleh Dia. Kata bicara oleh itu artinya bahwa Dialah yang menjadi pelakunya. Dialah yang memberi kita kemampuan. Dialah yang memberi kita kekuatan. Dialah yang memberi kita kesanggupan sehingga kita bisa mengerjakan apa saja dalam hidup. Itu semua oleh Dia. Jadi karena segala sesuatu itu oleh Dia, maka tidaklah salah bila kita berkata bagi Kristuslah segala kemuliaan. Jadi ini alasan yang kedua, kenapa bagi Kristus segala kemuliaan? Kenapa hanya bagi Dia dan tidak kepada yang lain? Karena segala sesuatu adalah oleh Dia. Segala sesuatu kita bisa dapatkan, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan sehingga kita bisa memilikinya, kita bisa meraihnya, dan kita bisa memperolehnya. Karena segala sesuatu oleh Dia, maka bagi Dialah segala kemuliaan. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita sadari bahwa semua yang ada pada kita, kita bisa dapatkan itu. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena kita adalah orang yang superman, kita adalah orang yang hebat, yang luar biasa. Tapi kita sadari Tuhanlah yang membuat kita semua bisa memperoleh itu. Karena itu bagi Dialah, bagi Kristuslah segala kemuliaan. Alasan yang ketiga, yang terakhir, kenapa bagi Kristus segala kemuliaan? Masih di ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kepada Dia, untuk Dia atau untuk Kristus. Jadi kenapa bagi Kristus segala kemuliaan? Karena segala sesuatu untuk Dia. Artinya bahwa segala hal yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita punyai, semuanya untuk Dia. Kepada Dia yang patut dan layak menerima semuanya itu. Kita bisa mengalaminya, kita bisa memperolehnya, kita semua menyadari itu semua oleh Dia, semuanya dari Dia, dan akhirnya kita kembalikan kepada Dia. Makanya bagi Kristuslah segala kemuliaan, karena segala sesuatu memang untuk Dia, segala sesuatu hanya kepada Dia. Apakah itu kemuliaan, penghormatan, kejayaan, dan kemasyuran? Hanya bagi Kristus saja, karena memang Tuhanlah yang layak menerima semuanya itu. Hanya Yesus Kristus sajalah yang layak menerima segala kemuliaan, pengharuman namanya. Hanya Dia yang layak menerima semuanya itu. Itu yang dimaksud dan kepada Dia. Inti firman Allah di hari ini mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kemuliaan bagi Kristus, bagi Kristus segala kemuliaan, itu menjadi tujuan utama hidup kita, menjadi motivasi yang utama dalam hidup kita, menjadi gawang fokus yang harus terus-menerus kita usahakan, terus-menerus kita kejar. Bagi Kristuslah segala kemuliaan. Kenapa bagi Kristus segala kemuliaan? Karena segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Atas dasar itulah bagi Kristuslah segala kemuliaan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Mengingatkan kami, menasihati kami. Bagi Kristuslah segala kemuliaan. Tidak kepada yang lain. Tidak untuk siapa-siapa. Hanya bagi Yesus Kristuslah segala kemuliaan. Karena segala sesuatu berasal dari Dia. Karena segala sesuatu oleh Dia. Karena segala sesuatu kepada Dia. Bagi Kristuslah segala kemuliaan. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Memampukan kami. Untuk kami menjadikan firman ini sebagai pegangan, sandaran, patokan hidup kami. Yang terus-menerus kami kejar. Bagi Kristuslah segala kemuliaan. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Allah di hari ini.
Berkat kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang Tuhan berikan. Berkat jasmani Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah bagian-bagian tubuh yang sakit dan Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini, kami pasrahkan dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam edisi renungan harian berikutnya.